Ya, teman-teman semua, PDOMPKK ya, PDOMK ya. Teman-teman, saya ini bukan hal baru sebenarnya. Eh, Tadi sore ada yang saya bertanya ada acara malam ini, lalu saya bilang saya mau memberi pengajaran untuk PDOMK. Lalu mereka tanya tentang apa? Saya bilang sakramen inisiasi. Lalu dia spontan mengatakan, kok temanya ringan amat? Saya bilang, ini bukan ringan, ini berat ini. Ini materi kuliah bersemester-semester dibuat dalam 1 jam, itu yang repot untuk saya. Nah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang bukan hal baru untuk kita sebagai orang Katolik tentu. Tapi saya ingin menyampaikan 1-2 hal supaya kita paham sebagai orang Katolik. Mengapa ada sakramen, itu ya, gitu. Nah, kali lalu siapa yang WA saya itu dia minta untuk ditambahkan sakramen tobat. Saya bilang sakramen itu kalau dibahas per kategori. Ada tiga kategori dalam sakramen gereja Katolik. Saya akan sebut nanti. Nah, malam hari ini teman-teman semua, saya tuh bersyukur karena Anda semua malam hari ini meskipun dalam situasi yang sulit saat ini masih mau berhimpun, masih mau membuka hati bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, berkat, dan rahmat-Nya. Teristimewa lagi Anda mau berkumpul meskipun secara virtual seperti ini untuk mendapatkan dan mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti ini. Nah, malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan 1-2 hal tentang sakramen inisiasi. Mengapa disebut inisiasi? Karena sakramen ini adalah sakramen awal ya. Kalau seseorang diterima di dalam sebuah kelompok itu namanya inisiasi. Inisiasi untuk diterima misalnya anak baru, mahasiswa baru dalam ospek, kemudian diterima sebagai mahasiswa di kampus itu, maka ada upacara inisiasi namanya. Dalam gereja Katolik, ada 3 sakramen inisiasi yang kita kenal. Ini sakramen awal yang memberikan arah dan dasar bagi kehidupan Kristiani. Baptis, Ekaristi, dan Krisma. Nah, inisiasi itu awal dari sebuah perjalanan. Maka saya mulai dengan ini, daripada kita belajar sakramen tetapi kita tidak tahu pengertiannya apa, saya mulai dengan ini. Supaya kita paham bersama-sama. Pengertian sakramen. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk simbolis dan ekspresif. Ya. Manusia itu bisa menyimbolkan dirinya dengan berbagai simbol. Itu. Menggambarkan dirinya dengan berbagai simbol. Di mana-mana kita bertemu dengan simbol. Ada yang buat begini, kalau saya bikin tangan begini, Anda sudah tahu ini apa ini kan? Sarange, gitu kan? Ini cinta. Atau saya begini, orang Barat kalau begini, itu bukan peace ini. Ini namanya victory. Atau kemenangan. Ini, huruf V. Victory. Nah, kita juga bertemu dengan banyak simbol. Kalau orang bikin begini, itu namanya love, cinta hati kan gitu. Banyak simbol. Manusia itu makhluk ekspresif. Dia punya banyak simbol untuk menggambarkan dirinya. Kalau setiap hari Valentine, karena kalian anak muda, setiap Valentine Day itu kita melihat gambar malaikat kecil, Cupid, malaikat kecil membawa hati, lalu ada tembus anak panah. Nah, itu artinya apa tuh? Itu namanya simbol-simbol yang menandakan manusia itu mengekspresikan hidup dan dirinya dalam simbol. Karena itu manusia itu makhluk yang simbolis sekali. Ya. Maka kalau dalam retret misalnya, pembimbing retret mengatakan, coba simbolkan dirimu dengan sesuatu. Orang mengatakan, saya ini bunga anggrek misalnya. Yang sedap dipandang tapi susah dijamah gitu. Ya. Nah, saya ini misalnya pohon, saya ini air, saya ini batu gitu. Saya ini apa gitu. Banyak sekali simbol. Maka kita lihat bahwa hidup manusia
itu tidak pernah lepas dari yang namanya simbol. Tidak pernah. Kita selalu berkaitan dengan simbol. Maka di mobil ada yang menulis apa, memberi simbol apa begitu di mobil. Itu orang sudah tahu, ya, gitu. Orang sudah tahu kalau pakai gambar Hello Kitty itu maksudnya apa tuh. Nah, gitu-gitu. Nah, jadi simbol-simbol semua. Nah, Allah Bapa kita mengkomunikasikan dirinya melalui bahasa manusia agar manusia memahami, mengenal dirinya melalui simbol dan tanda. Jadi Tuhan itu pakai bahasa manusia tanda supaya manusia bisa mengenal siapa Allah itu. Nah, simbol dan tanda ini bukan hal baru dalam perjanjian baru, teman-teman. Dalam perjanjian lama, simbol itu sudah ada. Simbol itu adalah sunat dan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Ya. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus yang datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, kemudian membuatnya menjadi sebuah tanda keselamatan. Maka, sunat itu kemudian dilengkapi menjadi pembaptisan. Sedangkan pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir itu digenapi menjadi peristiwa Paskah. Ini dua simbol yang dalam perjanjian lama dibuat Tuhan Yesus menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi kita di dalam perjanjian baru. Maka Allah itu mengkomunikasikan dirinya melalui simbol dan tanda bahasa manusia kepada kita. Nah, saya berharap teman-teman bisa paham ini. Nah, maka begini, saudara-saudari. Kalau simbol sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan, maka mari kita lihat begini. Allah Bapa itu mengutus Yesus sebagai sakramen keselamatan kepada kita. Ya. Sakramen itu tanda rahmat, tanda keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Nah, jadi dua hal sekaligus di dalam sakramen itu. Ada tanda yang kelihatan yang namanya sakramentum, dan ada tanda yang tidak kelihatan yang disebut misterium. Dua kata ini selalu dipertentangkan. Karena sakramen itu menunjuk pada aspek kelihatan, sedangkan misteri itu menunjuk kepada aspek yang tidak kelihatan. Ini daya kerja Roh Kudus yang tidak kelihatan, yang menjiwai manusia di dalam kehidupan, melalui tanda yang kelihatan. Nah, maka begini, supaya Anda tahu, lebih paham dengan contoh-contoh. Kita merayakan Ekaristi misalnya, roti dan anggur itu adalah tanda yang kelihatan. Di balik roti dan anggur itu, ada tanda yang tidak kelihatan, ialah daya tubuh dan darah Kristus yang tidak kelihatan, yang bekerja untuk menjadi santapan rohani bagi kita. Ya, mudah-mudahan ini ditangkap ya. Sorry, ini kok seperti kuliah ini ya, tapi tidak apa-apa lah. Maksudnya nggak apa-apa, karena ya pengajaran yang modelnya seperti ini. Nah, jadi di balik tanda yang kelihatan, itu kita memahami sesuatu yang bekerja untuk hidup dan diri kita secara tidak kelihatan. Jadi dalam setiap sakramen, itu selalu terkandung daya sakramentum yang kelihatan dan aspek misterium yang tidak kelihatan. Maka dia di sini. Lihat, bahwa Tuhan Yesus adalah sakramen dasar karena seluruh hidup Yesus menghadirkan Allah kepada manusia. Ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan begini, teman-teman semua, dia mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tidak ada. Tapi yang melihat Putra, itu dia sudah melihat Bapa. Mengapa? Karena Yesus adalah penampak wajah Allah. Yesus adalah penampak Allah
yang tidak kelihatan itu hadir sekarang di dalam hidup manusia dalam wujud pribadi Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus adalah sakramen Allah kepada kita manusia. Dan gereja adalah sakramen Tuhan Yesus kepada dunia dan manusia. Nah, jadi kurang lebih begitu. Gereja itu adalah sakramen Yesus Kristus. Nah, maka dalam kehidupan nanti kalau kita bicara tentang sakramen perkawinan, itu suami dan istri itu adalah sakramen Kristus. Suami adalah sakramen Kristus bagi istri, dan istri adalah sakramen Kristus bagi suami. Jadi yang sudah berkeluarga silahkan hayati makna dari sakramen perkawinan. Yang masih jomblo, mari kita belajar sama-sama, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Nah, sakramen Kristus. Maka ada hal seperti ini. Kategori sakramen. Teman-teman semua, ketika saya menerima, ini mesti dibahas 4 sakramen, saya usulkan 3. Artinya begini, kita membahas sakramen itu dalam konteks kategori. Nah, mana yang disebut sakramen inisiasi? Kategori pertama sakramen inisiasi adalah sakramen baptis, lalu sakramen ekaristi, lalu sakramen penguatan atau sakramen krisma. Ini 3 sakramen inisiasi, ya. Jadi yang belum tahu, mari kita belajar bersama sakramen inisiasi ini. Kemudian kategori kedua adalah sakramen penyembuhan. Yang termasuk sakramen penyembuhan adalah sakramen tobat, ya, pengakuan dosa itu sakramen tobat, dan sakramen perminyakan. Pengurapan orang sakit itu sakramen penyembuhan. Kenapa disebut sakramen penyembuhan? Karena melalui 2 sakramen ini, hubungan kita dengan Kristus, dengan Allah dan sesama, itu diperdamaikan kembali. Sakramen tobat menyembuhkan kita dari segala salah dan dosa-dosa kita, dan sakramen perminyakan itu menyembuhkan kita dari segala luka, sakit, penyakit, baik rohani maupun fisik kita. Ya, hanya memang orang-orang Katolik sekarang itu sudah lalai untuk melakukan sakramen ini. Karena merasa dunia zaman sekarang itu merasa bahwa tidak ada lagi dosa. Mungkin Anda juga termasuk orang yang tidak berdosa. Jadi tidak bisa lagi merayakan sakramen tobat. Juga sakramen pengurapan orang sakit itu orang selalu berpikir namanya sakramen penyembuhan, ya ini sakramen orang sakit, bukan sakramen orang mati. Tunggu orang sudah mau mati baru panggil pastornya untuk mengurapi, ya kita doa bagaimanapun tidak bisa hidup lagi. Gitu. Nah, jadi ini sakramen orang sakit. Ketika kita sakit, ya kita meminta gitu, menjalani operasi yang berat, minta untuk diurapi gitu. Tapi jangan cuma sakit batuk, flu ya minta pengurapan, itu juga nggak benar gitu. Jadi harus melihat situasinya. Nah, kemudian yang ketiga sakramen pelayanan dan persekutuan. Pelayanan persekutuan karena melalui 2 sakramen ini kita diutus untuk bekerja dan melayani di dalam kehidupan bersama. Apa itu? Sakramen perkawinan dan sakramen imamah. Ini namanya sakramen pelayanan untuk persekutuan. Ya. Jadi itu kategori sakramen. Mudah-mudahan sudah mulai bisa menangkap sekarang dari 7 sakramen gereja itu dibagi dalam 3 kategori ini. Inisiasi, penyembuhan, dan pelayanan persekutuan. Nah, kita lihat sekarang secara khusus tentang sakramen inisiasi. Sakramen pertama yaitu pembaptisan. Sakramen pembaptisan, saya nggak tahu kalian ini dibaptis tidur atau berdiri, saya nggak tahu. Baptis tidur itu maksudnya baptis sejak bayi, ini seperti di gambar ini, ya, seperti di gambar ini. Atau kalian itu baptis berdiri, itu saya juga nggak tahu.
Ini seperti di gambar ini baptis tidur namanya. Nah, karena dibaptis masih bayi. Nah, tetapi mau baptis tidur, mau baptis berdiri, hakikat sakramen itu tetap sama. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah sakramen baptis itu adalah pintu menuju semua sakramen lain. Jadi Anda jangan menyebut diri Anda Katolik kalau Anda belum menerima sakramen baptis, gitu. Anda tidak akan menerima 6 sakramen lain, kalau 5 sakramen lain, 6 sakramen lain kalau Anda tidak pernah dibaptis. Karena sakramen baptis ini adalah pintu menuju semua sakramen lain. Artinya, kalau Anda sudah dibaptis, maka 6 sakramen lain itu menjadi hak Anda. Ya, ini mesti paham nih. Ya, jadi sakramen baptis itu menjadi pembuka untuk seluruh sakramen lain. Nah, lalu sakramen baptis memberikan dasar untuk sebuah persekutuan dengan seluruh umat beriman. Nah, maksudnya begini. Maksudnya dengan sakramen baptis itu Anda menyebut diri sebagai orang Katolik. Disatukan dalam persekutuan gereja. Dan persekutuan gereja itu bukan hanya gereja lokal, tapi gereja semesta, gereja seluruh dunia. Jadi Anda kalau menerima sakramen baptis, itu Anda kemanapun. Di seluruh dunia Anda bisa merayakan Ekaristi, merayakan sakramen-sakramen lain, seperti Anda ada di Indonesia. Kemanapun, karena Anda sudah bersatu dengan semua persekutuan umat beriman di seluruh dunia ini. Disatukan dalam persekutuan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Itu sakramen baptis. Nah, teman-teman, saya tidak sedang berbicara tentang sejarah sakramen. Saya tidak bicara itu. Tapi saya bicara teologi dan maknanya untuk kita ya. Gitu. Nah, yang berikutnya, sakramen baptis membuat kita berpartisipasi di dalam imamat Kristus. Imamat pengudusan Kristus itu kita turut ambil bagian di dalam. Dan itu artinya kita juga mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus, yakni ada 3. Tugas perutusan Kristus sebagai nabi yang mewartakan kabar baik, lalu sebagai imam yang menguduskan imamat ini, lalu sebagai raja yang memimpin kepada kehidupan. Jadi ada 3 tugas ini, 3 tugas Kristus yang melalui sakramen baptis kita turut berpartisipasi di dalamnya. Nabi, imam, dan raja. 3 tugas Kristus itu. Nah, kemudian sakramen baptis membuat kita dibebaskan dari segala dosa kita. Ya, seluruh dosa kita itu diampuni dan kita menjadi manusia baru. Ya, jadi kalau dulu belum kenal Tuhan Yesus, itu mukanya cemberut, gitu kan? Cemberut. Siapa yang biasa cemberut-cemberut ini? Sekarang dengan ini maka mulai tersenyum gitu. Mulai tersenyum, mulai dengan membagikan sukacita, ya. Wajah mengenal Tuhan itu harus wajah yang bergembira, yang bersukacita, ya. Jadi jangan terus-terus menerus ada di rumah duka gitu. Harus sekarang ada di dalam suasana pesta, perjamuan pernikahan anak domba. Nah, itu yang dituntut nih, ya. Oke. Nah, buah dari sakramen baptis apa? Buah sakramen baptis. Buah dari sakramen baptis itu adalah pertama. Nih, tadi saya sudah mengatakan diampuni dari segala dosa-dosa kita. Ini buahnya. Kalau Anda menerima sakramen baptis, itu dosa-dosa kita itu diampuni. Ya. Apalagi buahnya? Kita menjadi manusia baru dan anak Allah. Ya. Karena melekatkan kepada diri kita martabat pembaptisan yang menyucikan hati dan diri kita.
Jadi dulu orang Yahudi itu mengenal sunat. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menggenapi dengan sebuah pembaptisan. Pembaptisan yang melahirkan kita dari roh dan air serta kebenaran. Nah, menjadi manusia baru dan anak Allah. Kemudian, rahmat pengudusan, beriman kepada Allah dan bertumbuh di dalam kebaikan. Ya. Sakramen pembaptisan membuat kita semua bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin beriman kepada Allah. Kita bertumbuh di dalam kebaikan. Maka sakramen pembaptisan itu mendatangkan dua macam berkat bagi kita dalam kehidupan kita. Berkat pertama adalah penghapusan dosa-dosa, dan berkat kedua adalah pencurahan Roh Kudus beserta karunia-Nya dalam jiwa kita, dalam diri kita, untuk memampukan kita hidup sebagai manusia baru. Nah, maka buah dari sakramen baptis adalah digabungkan dalam persekutuan gereja, yaitu menjadi anggota tubuh mistik Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa dengan persekutuan seluruh anggota gereja, itu orang melalui sakramen baptis itu disatukan di dalam komunitas Kristiani, komunitas umat Allah. Jadi ya sebagai umat Allah dimanapun, ketika kita membuat tanda salib, itu kita merasa bersaudara satu dengan yang lain. Satu dalam iman, satu dalam kasih, dan satu dalam pengharapan. Kemudian, buah sakramen baptis itu, ini yang terakhir ini, sakramen baptis membuat kita dimeteraikan secara rohani, dan meterai itu tidak terhapuskan untuk selama-lamanya. Nah, meterai ini kekal di dalam hidup kita. Karena itu teman-teman, kalau ada teman kita yang dulu Katolik, kemudian dia berpindah menjadi agama lain, entah masuk Muslim, Buddha, atau Hindu. Nah, itu ketika kembali menjadi Katolik, itu dia tidak akan lagi dibaptis. Tapi hanya dibuat penerimaan kembali orang itu untuk menjadi Katolik. Karena meterai pembaptisan itu hanya terjadi sekali untuk selamanya. Jadi kalau Anda berpindah dan nanti kelak mau kembali lagi ke dalam pangkuan gereja Katolik, maka akan dibuat penerimaan kembali. Karena baptisan yang Anda terima saat ini, itu meterai kekal. Karena itu saya selalu bilang, tolong rahmat dan meterai pembaptisan itu dijaga. Dan jangan ditukar dengan sesuatu yang tidak menyelamatkan. Ingat tadi, bahwa buah sakramen ini adalah membuat kita menjadi anak Allah. Kalau membuat kita menjadi anak Allah, itu berarti keselamatan ada di dalam tangan kita. Maka jangan ditukar dengan hal-hal yang tidak menyelamatkan. Oke. Itu tentang pembaptisan. Nah, satu dua hal tentang pembaptisan yang saya sengaja tidak isi, tetapi saya ingin sampaikan secara informatif saja kepada kita. Jadi dalam pembaptisan itu ada rupa-rupa pembaptisan ya, gitu. Ada baptisan berdarah, ada macam-macam pembaptisan. Baptisan berdarah itu maksudnya apa? Orang yang karena iman kepada Tuhan itu dipenggal kepalanya, para martir dulu itu namanya baptisan berdarah karena mereka itu mempertahankan iman kepada Tuhan, akhirnya dipenggal dan disiksa, dibunuh, gitu. Lalu ada baptisan rindu. Baptisan rindu itu orang yang belum sempat dibaptis, itu sudah keburu dipanggil Tuhan. Gitu. Jadi itu namanya baptisan rindu. Kalau ada orang yang niat seperti ini, yang dari niatnya saja sudah ingin menyatakan menjadi Katolik, maka itu pada saat kematiannya, dia disebut orang Katolik rindu, menerima baptisan rindu. Ya. Nah, kemudian ada baptisan bayi, baptisan dewasa. Kemudian ada baptis darurat.
Nah, baptis darurat ini sebenarnya kita semua bisa. Jadi baptis darurat itu untuk setiap orang Katolik ketika melihat ada situasi darurat untuk orang tua atau ini yang menyatakan mau jadi Katolik, lalu orang ini sakit, kondisinya menurun dan ini dalam bahaya mati, Anda baptis dia, siapapun Anda, baptis. Gitu. Silakan dibaptis. Gitu. Jadi Anda menyelamatkan jiwa orang ini dengan memberikan pembaptisan, gitu. Dan tidak usah berdoa panjang-panjang sampai orang sudah mati baru dibaptis. Jangan, tetapi kalian membaptis dengan rumusan yang singkat. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Udah, cukup sampai di situ. Nggak usah lagi ditambah-tambah. Yang penting Anda sudah membaptis dia dalam keadaan darurat, menyelamatkan jiwanya. Kalau dia meninggal, itu puji Tuhan karena sudah terselamatkan jiwanya. Ya. Tapi kalau dia selamat dan hidup, maka gereja akan melengkapi apa yang kurang di dalam pembaptisan darurat yang Anda buat. Gitu. Ya, mudah-mudahan jadi nanti kalau lihat orang keluarga kita yang menyatakan niatnya mau menjadi Katolik lalu ada dalam bahaya mati seperti itu, silakan Anda baptis. Atau ibu yang melahirkan yang anaknya juga dalam bahaya mati, silakan Anda baptis. Itu tidak menyalahi aturan. Tetapi jangan dalam keadaan normal Anda bilang ini bahaya mati. Anda bilang ini darurat. Nah, ini salah gitu. Ya. Gitu. Oke. Kemudian forma dan materi dari sakramen baptis. Formanya apa? Materi dari sakramen baptis itu adalah air yang sudah diberkati. Sedangkan formanya adalah rumusan tadi. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi misalnya kalau Anda membaptis, ya, kalau membaptis darurat atau membaptis, imam akan mengatakan rumusan itu. Itu namanya formanya. Misalnya, Melisita, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu formanya. Sedangkan materinya adalah air. Ya. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Ya. Kalau nggak ditangkap juga nanti minta tolong Roh Kudus untuk membantu. Ya. Oke. Kedua, sakramen inisiasi yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Saya minta maaf tidak membuat dasar biblis dari sakramen-sakramen ini karena Anda cari di Google pasti banyak. Saya tidak buat itu. Silakan cari sendiri karena banyak sekali Anda temukan nanti. Nah, saya ingin menyampaikan apa sih implementasi sakramen ini untuk hidup kita. Ya. Nah, sakramen kedua dari inisiasi adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi itu kita tahu bahwa itu berpusat dari saat pada malam perjamuan terakhir Tuhan menetapkan Ekaristi untuk kita. Ekaristi itu dalam bahasa Yunani, Yunani itu berarti begini. Bersyukur dan berterima kasih. Jadi, Ekaristi itu sebenarnya sebuah perayaan syukur. Ya. Perayaan sukacita dan kegembiraan. Ya. Tapi orang Katolik itu merayakan Ekaristi itu dengan penuh kesedihan. Kasihan amat, gitu. Selalu sedih. Lagu pembukaannya aja sedih. Ya Tuhan kami datang. Astagfirullah. Gawat nih kalau sudah lagu begini maka semua orang ngantuk udah. Selesai. Ya. Nah, jadi Ekaristi sebagai perayaan syukur dan pengutusan itu harus dirayakan dengan penuh kegembiraan. Mengapa dirayakan dengan kegembiraan? Karena ini, teman-teman semua. Ekaristi sebagai sebuah upacara suci yang menandakan apa? Menandakan bahwa Allah mencintai, memelihara umatnya, dan memberi makanan rohani bagi hidup umatnya. Nah, ini tanda bahwa Ekaristi itu adalah upacara suci. Suci yang memberikan kepada kita santapan rohani, tubuh dan darah Kristus sendiri sebagai makanan keselamatan bagi kita. Yang kedua,
umat Allah mensyukurinya dan berjanji tetap setia dipelihara oleh Tuhan. Ya, ini. Jadi dalam Ekaristi itu ada dua gerakan begini. Ada dua gerakan. Satu gerakan ke atas, satu gerakan ke bawah. Gerakan ke atas itu apa? Gerakan ke atas itu umat menyampaikan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan gerakan atas ke bawah itu, Tuhan mencintai dan menganugerahkan berkatnya kepada manusia. Jadi ada dua gerakan itu di dalam sakramen Ekaristi. Semua sakramen. Ya? Nah, maka Ekaristi ini menjadi dasar dari hidup kaum beriman. Ya, dalam satu dokumen gereja yang namanya Lumen Gentium, itu dikatakan bahwa Ekaristi itu adalah sumber dan puncak dari kehidupan kita sebagai umat beriman Kristiani. Menjadi sumber dan puncak. Apa artinya? Ini. Sumber berarti Ekaristi mengalirkan roh Allah yang memulihkan kemanusiaan kita dan memberi kekuatan dan korban dirinya secara turun-temurun. Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya begini. Ketika malam perjamuan terakhir dia mengatakan, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka di dalam itu kita merayakan sumber rahmat yang besar. Roh Allah dialirkan kepada kita supaya tetap mengenangkan korban Kristus itu turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu sumbernya. Puncaknya apa? Puncak dari hidup kita karena dalam Ekaristi korban diri umat Allah, umat demi Allah, dan sesama didorong menuju puncaknya yakni salib Yesus Kristus. Puncak itu karena kita dalam Ekaristi itu dituntut untuk tidak hidup bagi diri kita, tapi hidup kita menjadi sebuah Ekaristi. Roti yang dibagi-bagi untuk orang lain, bagi Tuhan dan sesama. Maka itu semua itu diarahkan menuju puncak dari korban Ekaristi yang sesungguhnya, yakni salib Tuhan Yesus. Jadi ya kita menimba kekuatan kita dari sumber dan puncak kehidupan kita, yakni Ekaristi. Nah, teman-teman, dua ciri dari misa suci, perayaan Ekaristi. Nah, pesta syukur, sebuah pesta syukur, maka dia adalah yang bukan adalah kelayakan cara berpakaian dan menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, teman-teman semua, di saat-saat ini ketika pandemi ini berlangsung, sampai kita belum tahu dan semua perayaan Ekaristi itu dirayakan secara live streaming, kecuali sekarang-sekarang ini ya mulai ada gereja yang merayakan offline. Maka dituntut juga kelayakan hati dan diri kita untuk merayakan Ekaristi secara live streaming ini. Penghargaan kita terhadap Ekaristi, nilai dan cita rasa kita terhadap Ekaristi, itu harus dirayakan dengan layak. Saya hanya pesan begini, kalau Anda merayakan misa live streaming dari rumah, itu tidak usah berpikir bahwa karena tidak ada orang yang melihat saya, maka saya itu sudah misa sambil minum kopi, misa sambil main handphone, misa sambil nonton TV. Ini juga kelayakan hati kita itu nggak ada. Misa sambil jalan-jalan, ya, karena nggak ada orang yang lihat. Jadi ya kalau khotbah ditinggal dulu, gitu. Kalau ada bagian yang saya nggak suka ditinggal dulu, jangan. Kita tetap menghargai, ya. Misa live streaming ini adalah sebuah kebijakan pastoral yang luar biasa untuk menyikapi masa pandemi ini. Misa itu memang harus dirayakan di gereja, tetapi karena pandemi maka ini dibuat kebijakan pastoral. Jadi kalau kebijakan pastoral dibuat, maka kita juga mesti menyikapinya dengan baik dan seperti kita merayakan misa offline di gereja, gitu. Jadi sikapnya sama, berpakaianlah yang selayaknya, gitu. Jangan pakai you can see untuk misa, gitu, ya. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk dilihat. Karena ini perayaan syukur. Hargailah misa itu
di mana hakikatnya adalah korban Kristus. Dua, itu menghadirkan korban Kristus demi keselamatan manusia. Jadi ini memoria salutis, ingatan akan keselamatan manusia yang terus-menerus dikenangkan di dalam perayaan. Maka keduanya harus seimbang agar secara afektif perasaan dan secara efektif itu bisa merubah perilaku, menggugah hati dan merubah perilaku. Nah, itu Ekaristi. Ekaristi itu dirayakan setiap hari Minggu dan setiap hari. Seperti kita kemarin bersyukur karena ada seorang beato, Carlo Acutis. Carlo Acutis yang teladan hidupnya untuk anak-anak muda milenial, ini seorang beato di era digital, ya. Dan saya menulis renungan, saya katakan begini, untuk pertama kalinya kita melihat seorang kudus itu menggunakan celana jeans, dia menggunakan sneakers, lalu dia menggunakan sweater dan baju t-shirt. Itu orang kudus di zaman milenial, era digital ini. Pertama kali dalam sejarah itu, Carlo Acutis membuat itu. Tetapi yang itu bukan hal yang utama. Yang utama yang saya mau katakan dari Carlo Acutis adalah dia menghargai Ekaristi itu begitu luar biasa. Sehingga dia mengatakan Ekaristi adalah jalan tol menuju kepada surga. Itu anak dengan hanya umur 15 tahun itu mampu menghayati kedalaman Ekaristi sehingga dia mencari dan membuat katalog digital tentang semua penampakan mujizat Ekaristi yang terjadi di dunia. Dia kumpulkan semuanya itu. Carlo Acutis memang seorang pemuda yang luar biasa. Dia mengakui bahwa Ekaristi itu adalah santapan yang membuat jiwanya hidup. Maka ketika dia mati, dia mengatakan kepada mamanya begini, saya akan mati bahagia. Carlo Acutis mengatakan kepada mamanya, saya mati bahagia. Karena dalam hidup saya selalu menerima tubuh Kristus. Dan saya tidak pernah menyakiti hati Tuhan Yesus. Maka saya akan mati dengan bahagia. Dan karena itu, ketika jenazahnya ditampilkan untuk penghormatan publik, itu Monsinyur yang memimpin itu mengatakan, sekarang kita melihat kembali apa yang menjadi hakikat iman kita ialah kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Luar biasa. Coba lihat Carlo Acutis itu supaya kita lebih menghargai Ekaristi, sakramen yang kita punya dalam gereja. Yang terakhir, sakramen Krisma dan penguatan. Sakramen Krisma ini, penguatan ini adalah penyempurnaan inisiasi dan melengkapi rahmat pembaptisan. Ya. Jadi sebenarnya dalam pembaptisan itu Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan, dan sakramen penguatan ini diberikan untuk menyempurnakan sakramen pembaptisan. Maka apa manfaat buah dari sakramen pengurapan ini? Penguatan ini. Sakramen penguatan membuat ikatan kita dengan gereja menjadi lebih erat. Lalu, orang yang menerima sakramen penguatan adalah orang yang telah dibaptis. Satu. Karena itu tadi saya bilang, baptis itu pintu kepada semua sakramen lain. Ini menurut Katekismus Gereja Katolik, nomor artikel 1314. Lalu dalam hukum kanonik, Kanon 891 mengatakan, penerima penguatan adalah yang sudah bisa menggunakan akal dengan bebas. Orang yang dewasa dalam arti itu. Karena sakramen Krisma penguatan akan memberi tugas kepada kita seperti ini. Tugas kita adalah kita mengalami pendewasaan rohani. Roh Kudus diberikan untuk menjalankan tugas di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Jadi kita akan menerima perutusan. Perutusan ya. Pengutusan manusia dewasa rohani dan jasmani diutus menjadi saksi Kristus dalam kata dan perbuatan. Jadi pertanggungjawabkanlah iman Anda di dalam gereja dan di dalam masyarakat
melalui perbuatan dan perkataan. Ya. Anda menjadi orang Katolik, menerima sakramen sakramen penguatan, itu mempertanggungjawabkan itu dalam perkataan dan perbuatan. Nah, maka buahnya adalah sakramen penguatan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Dalam 8:28 itu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk memperlengkapi apa yang masih kurang atau apa gitu. Saya nggak hafal. Sorry, saya nggak hafal teks kitab suci ya. Terlalu tebal untuk dihafal soalnya. Pusing. Bisa gila kalau hafal kitab suci. Nah, yang kedua, lebih dewasa dan mantap dalam iman. Pembaptisan membuat kita lahir kembali dalam Roh Kudus yang menjadi pegangan dalam kehidupan beriman. Lalu Roh Kudus melakukan peperangan rohani untuk melawan godaan dalam hidup. Jadi buah dari sakramen penguatan itu membuat kita mampu membedakan yang baik dan jahat, dosa dan tidak dosa dalam kehidupan. Jadi ya, mari kita mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati dan diri kita. Yang ketiga, semakin berani membela iman. Roh Kudus mengajarkan kita pada jalan yang benar dan sejati. Belajar dari pengalaman para murid dahulu dalam peristiwa Pentakosta, mereka takut tapi Roh Kudus memberikan kekuatan, lalu mereka mulai menjadi saksi Kristus dimanapun dengan berbagai bahasa, dengan karunia-karunia Roh Kudus itu. Yang keempat, semakin setia mengikuti Kristus. Roma lagi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Ya, karena Rasul Paulus selalu mempertentangkan itu. Daging dan roh. Daging, roh memang kuat, tetapi daging lemah. Sehingga sakramen penguatan memberi kita kekuatan untuk melawan keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita. Kelima, semakin dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus. Perintah Tuhan Yesus dalam Matius, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, itu menjadi perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan. Maka perintah untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia itu menjadi tugas di mana kita akan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Maka saya senang satu lagu dalam Nada Bakti Puji Syukur itu dia mengatakan, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Itu sakramen penguatan. Nah, ini slide terakhir untuk kita. Teman-teman semua, di akhir pengajaran ini, dari sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, dan krisma, saya mau menegaskan satu hal sebagai kesimpulan dan penutup untuk kita begini. Sakramen baptis membuat kita bergabung bersama dengan gereja. Ekaristi mempererat kita dengan Kristus. Dan penguatan memberi kita tugas perutusan di dunia ini. Semuanya itu kita mau simpulkan di dalam kalimat kitab suci begini. Dalam Matius 5:13-16 itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Anda yang sudah menerima 3 sakramen inisiasi ini, diharapkan dalam seluruh tugas, karya dan pekerjaan Anda akan tetap menjadi garam dunia. Lalu juga menjadi terang dunia. Ya. Orang setiap murid Kristus itu kalau sudah tawar nilainya, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu kata kitab suci. Tapi kalau Anda mau tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati, jadilah garam yang selalu mengasinkan. Garam yang adalah simbol kemurnian. Garam yang selalu memberi rasa enak kepada makanan. Garam yang selalu membuat kita untuk membuat hidup kita selalu menjadi baik. Maka dimanapun Anda hadir, selalu memberikan rasa enak, nyaman kepada orang. Jadilah terang yang selalu menunjukkan jalan kebenaran dan kebaikan kepada orang lain. Karena dengan semuanya itu, garam dan terang itu, maka semua orang yang melihat perbuatanmu yang baik, dia akan memuliakan Bapamu yang di surga.
Teman-teman semua, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan dalam pengajaran kali ini. Terima kasih untuk Anda semua. Mudah-mudahan ini memberikan kita kekuatan untuk tetap menghayati sakramen-sakramen di dalam gereja kita yang satu kudus, Katolik, dan Apostolik ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.